Karena saya sudah tahu bagaimana pahit ketirnya jadi orang tidak punya. Itu saya berpikir di sana ternyata kesehatan lebih mahal dari segalanya. Itu pas saya jatuh sakit. Saya pikir saya waktu itu mati. Manusia tanpa ambisi berarti tanpa mimpi. Ambisi dan mimpi itu sama. Itu kan gratis. Kita boleh berambisi besar, bermimpi besar. Makanya saya bilang sama anak-anak muda, pertama awalnya sih berdirinya Udi Adi Sedana ini ada dari supplier besar yang begitu datang ke sini mungkin mencari lahan untuk prospek kedepannya mengembangkan usahanya yang sudah berdiri beliau pegang kan. Jadi ketika melihat mungkin prospek atau tempat usaha udah bangunan itu di sini mungkin lebih bagus di sini berdiri. Jadi mereka berpikir kalau di sini bisa diberdirikan sebuah toko bangunan. Jadi bapak saya itu pertama kalinya mengawalinya dengan pertama jualan bambu, setelah itu baru sedikit demi sedikit kayu, dan datanglah orang-orang yang supplier besar untuk mengajak kerjasama dengan cara mencicil. Nggak cash loh, pertama kali bapak saya itu mengawali bisnis toko ini nggak cash. Terus beliau itu diajak kerjasama. Jadi dengan seiringnya berjalan waktu, step by step kan, jual ini dulu itu dulu, tidak semua seperti sekarang langsung besar seperti itu, nggak, step by step. Jadi orang-orang datang belanja, ada ini nggak, kita jadi bulan ke bulan atau hari demi hari itu jadi orang belanja kan menanyakan ada apa saja. Jadi kita berinisiatif juga apa yang ditanyakan sama pelanggan kita menyediakan, berusaha menyediakan dari layanan konsumen yang lain, dari supplier yang lain. Yang sekarang sebagai pengelola sama Aditya, banyak sekali hal-hal yang memang kita alami dari dampak sebelum pandemi ini juga, namanya juga kan usaha. Semua usaha pasti ada resikonya kan. Kita ada yang kredit tidak bayar, ada yang belanja juga bangunannya macet dan mereka tidak bertanggung jawab, ada semua resikonya itu ada. Sedangkan kami sudah mengalami semuanya sampai sekarang. Kita ada proyek-proyek pemerintah juga yang mungkin dananya sudah disalurkan sama pemborong, kita juga tidak dikasih. Itu sudah ada semua masalah pernah kita alami sejauh ini. Dan setelah pandemi ini kita dulu pasaran kita bukan hanya orang lokal saja, dan kita sasarannya pariwisata. Kenapa? Karena orang-orang di sini dominan pekerja pariwisata. Setelah itu mereka ada dana mungkin untuk membangun rumah secara personal ya, karena mengikuti aliran pariwisata tersebut. Nah, jadi kita otomatis ikut ini aliran pariwisata. Setelah pariwisata pindah pandemi seperti ini, jadi kita omset kita sudah turun 70%, pernah diambang 80%. Oh ya, pertama sebelum pandemi kita punya permasalahan pas Gunung Agung waktu tahun 2017 atau 18 saya 17. Nah itu kita ada ngungsi dan nggak mungkin kan orang dalam keadaan seperti itu membangun, dan karena kita sasarannya cuma di desa saja. Setelah itu baru pandemi datang, mulai normal sedikit demi sedikit. Setelah itu pandemi, setelah beberapa tahunnya, 2 tahunnya kan pandemi. Sekarang pasaran kita mencoba untuk bangkit lagi dari sasarannya lah masyarakat kecil. Karena kenapa? Masyarakat kecil sekarang mungkin sudah mulai berusaha memahami diri untuk tidak selalu berpedoman pada pariwisata. Jadi sekarang masyarakat di sini pedomannya ke pertanian, peternakan itu. Jadi kita sasarannya ke sana, pertanian dan peternakan. Tapi untuk kembali bangkit seperti sebelumnya, rasanya kita perlu bertahap.
Kalau sebagai pengelola, saya sepanjang niki melihat dari keadaan pandemi sekarang, malah di desa itu ada kemajuan sedikit misalnya. Sedangkan saya, beberapa perusahaan saya dari segi makanan, teman-teman saya udah di kota pada gulung tikar. Saya masih di sini masih bertahan. Lumayan kemarin memang waktu pas pandemi sekali, saya turun omset sampai 70%, sekarang mulai naik hingga 50%. Sekarang sudah, cuman yang barang elektronik itu yang jalannya sampai 30% malah. Yang kalau makanan udah 50%, elektronik cuma 30% yang jalan. Karena kenapa? Mungkin saya pikir di pasaran itu orang-orang belum butuh itu mungkin ya. Itu mungkin keperluan apa namanya tuh, nggak diperlukan sekali. Yang paling diperlukan paling cuma kasur yang seperti itu. Yang lain-lain kayak speaker-speaker itu, TV itu kayaknya ditunda dulu. Makanya saya di sini sebagai pengusaha itu yang sangat membebani saya, yang satu itu. Untung yang lain karena saya banyak ada usaha yang lain, jadi saling nutupin. Itu ceritanya. Itulah pengusaha. Kadang-kadang kita punya banyak uang, kadang-kadang kita bangkrut sekali. Saya pengusaha. Saya rasakan sendiri bagaimana saya meniti karir dari nol. Usaha saya kayak ini nih, DFC itu kan kayak franchise yang, tapi saya nggak mau franchise. Saya sendiri, berdiri sendiri. Saya udah punya 2 cabang. Teman-teman saya yang cabang-cabang yang lain sudah pada gulung tikar. Nah, karena di desa itu kan lumayan sih, nggak begitu terpengaruh yang di kota. Di kota benar-benar luar biasa. Kemarin saya pantau sudah ada malah berapa persen tuh, 50% tuh gulung tikar. Teman-teman saya. Saya di sini masih bertahan. Saya tuh lahir dari keluarga miskin, malah amat miskin. Bapak saya, ibu saya tidak punya apa-apa. Bapak saya dulu, ibu saya dulu dari kelas 4 SD berhenti sekolah. Jadi beliau itu dari Singaraja menikah ke sini. Nah, bapak saya itu tidak punya apa-apa. Beliau nih pokoknya orang termiskin sudah. Jadi saya itu sebagai saksi mereka, karena anak pertama kan saya saksinya. Kata ibu saya sih dulu karena saking miskinnya kelas 4 SD berhenti sekolah, jadi diikut kerja proyek sama orang tua paman-pamannya. Jadi dari sana ibu udah ada bakat untuk di bangunan kan. Tetapi setelah menikah ketemu dengan bapak saya di sini, karena ada suatu proyek di situ, proyek PAM nih yang dekat nih. Disinilah ketemu sama bapak, menikahlah mereka. Setelah itu bapak dan ibu saya tuh kerja di pasar justru, jualan kopi, jualan jajan yang lain-lain. Setelah itu, nah, seperti yang saya bicarakan tadi, bapak saya di rumah justru dia berpikir karena suka jual beli bibit celeng itu dulu. Jadi mungkin ada inisiatif jual bambu gitu. Dan dari step by step ada yang lain memberikan kepercayaan di bapak. Terus akhirnya rame, ibu saya disuruh berhenti jualan kopi ceritanya di pasar. Jadi beliau berdua mengelola ini toko. Akhirnya step by step, belum nih tokonya cuma satu aja di kita aja kan. Makanya rame sekali orang belanja dari seluruh ini, bahkan dari Karangasem kota, dari Lempuyang itu ada yang kesini. Sekarang kan udah banyak membeludak tokonya karena melihat prospeknya bagus. Mungkin ada orang-orangnya memang kebetulan mereka sudah punya modal dulu. Nah, ini bapak saya sama sekali nol modalnya, nol, tidak ada. Terus saya sendiri backgroundnya sih, saya emang dulu dibilang karena orang tua saya tidak tahu apa-apa. Saya saya sekolah Denpasar, SMA-nya Denpasar, SMK Kertawisa Dirnon. Jadi saya sendiri ketemu bapaknya, saya nggak tamat sekolah loh, nggak tamat SMA. Ketemu bapaknya, terus saya menikah dengan suami saya dari Singaraja di Tembok. Jadi karena juga nggak punya pekerjaan, saya ajak ke sini. Disinilah saya bantu-bantu orang tua saya, bantu-bantu. Setelah itu
ada banyak sekali pengalaman. Kalau diceritain nih pengalaman hidup saya itu banyak sekali, dari sampai nggak bisa makan dengan orang tua saya karena saya sudah tahu bagaimana pahit ketirnya jadi orang tidak punya. Saya berusaha bagaimana caranya saya agar saya bisa seperti yang lain. Mereka bisa, kenapa saya tidak? Itu saja yang pikiran saya. Apalagi bapak dan ibu saya dari background mereka tidak punya apa-apa, sering mereka bercerita tentang masa lalu mereka. Oh seperti ini, saya nggak mau seperti itu, dan saya tidak mau anak-anak saya seperti itu. Saya pernah baca itu, ya biar bermimpi setinggi langit. Mimpi itu kan gratis, harus mimpinya setinggi langit. Saya udah pernah ngalamin bagaimana pekerjaan saya, usaha saya jatuh sejatuh-jatuhnya. Saya sudah pernah, tapi saya tidak pernah menyerah. Tetap saya harus berdiri. Bagaimana ceritanya? Saya pernah bangun jam 2, ini kan baru-baru ini, jam 2 pagi, 14 jam saya kerja, 14 jam. Saya akhiri kerja saya 14 jam itu waktu ini karena saya kenapa sakit keras. Terus baru saya berpikir di sana, beginilah saya kerja. Kenapa? Apa yang harus saya perbuat? Apa sih yang saya harus kejar? Makanya dari situ saya sadar bahwa memang nih ya, kata orang-orang dan kata di media sosial dan dimanapun, bahkan kalian pun sudah mengerti semua itu, uang memang bukan segalanya katanya, tetapi memang semuanya akan perlu uang. Itu saya berpikir di sana, ternyata kesehatan lebih mahal dari segalanya. Gitu. Pas saya jatuh sakit, saya pikir saya waktu itu mati, tapi dengan berangsur-angsurnya kesehatan saya lebih baik. Saya berjanji hari ini saya nggak mau kerja 14 jam lagi. Saya cukup bekerja 8 jam sesuai dengan kenormalan orang-orang bekerja. Waktu ini benar-benar 14 jam. Menurut saya sih, manusia tanpa ambisi berarti tanpa mimpi. Ambisi dan mimpi itu sama, itu kan gratis. Kita boleh berambisi besar, bermimpi besar. Makanya saya bilang sama anak-anak muda, kemarin saya pernah bilang, Mbok, tolong dong support saya seperti apa, mimpi kamu apa? Mimpi besar nggak masalah, mimpi itu gratis kok. Apapun mimpi kamu nggak, banyak orang loh yang sukses. Jangankan kamu bisa sukses, orang cacat sekalipun bisa sukses. Cuman satu yang nggak bisa sukses, orang malas. Belum ada terdaftar di manapun ada orang malas yang sukses, nggak ada. Kan seperti itu kan? Secara logikanya seperti itu.